besar itu adalah dari perang kecil yang dipolitisasi. Karena dua-duanya sebetulnya tidak close the door, jadi benar-benar masih ada semacam kesempitan untuk melakukan perundingan, itu ada, dibuka. Kok lu nggak sakti-sakti amat ya? Katanya lu sakti banget, ibaratnya kan gitu, itu aja. Bahasa premannya seperti itu, lu kok nggak sakti-sakti amat lu? Karena Iran pinginnya bagaimana caranya Trump bahwa November, ya sudah, bukan dia lagi presidennya. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diperpanjang. Utusan Amerika batal berangkat ke Islamabad. Perang belum berakhir, tetapi apakah krisis sudah mereda atau hanya ditunda? Kasih Paham edisi kali ini akan melihat lebih dalam bersama dengan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono, Din Atase Pertahanan RI di Iran 2009-2012. Selamat malam, Selamat malam, Mbak. Budi. Terima Selamat kasih malam. sudah Selamat hadir malam. di Kasih Paham kali Selamat ini. malam, Mbak. Prof Budi, kalau kita kemudian melihat perkembangan terbaru, tadi saya sudah katakan bahwa gencatan senjata diumumkan diperpanjang, tetapi yang terbaru memang Amerika Serikat melalui Trump mengumumkan mereka batal mengirimkan delegasi ke Islamabad. Ini kalau kita melihat kan nasib perundingan tidak jelas. Apa yang perlu dipahami dari perkembangan terbaru ini? Ya, selamat malam Mbak, makasih. Saya mungkin harus agak mundur sedikit biar kelihatan ups and down-nya. Ya, jadi coercive military diplomasi ini dan juga dari what's called propaganda warfare and military campaign ini. Sebelumnya kan Trump menyatakan shoot and kill. Ya. Dan juga menteri perangnya mengatakan bahwa loaded and lock and loaded. Nah, apa artinya ini? Sekali lagi ini adalah sinyal-sinyal yang mengatakan memang ready to fire. Jadi memang benar-benar sudah what we call it kinetic rule of engagement yang bergeser jadi direct kinetic engagement. Nah, ini sudah diambang pintu perang besar, perang tentunya. Terbuka ya. Nah, kemudian tadi malam atau tidak salah yang Mbak sampaikan tadi barusan sudah ada suatu statement, ada proposal perdamaian. Nah, nobody knows, ini nggak tahu proposal perdamaian ini memang dari Iran, kemudian Iran keluar dari statement siapa, tapi for sure ini keluar dari statement Trump. Nah, inilah Mbak yang saya bilang propaganda warfare, tentunya create doubt, create uncertainties dan lain sebagainya yang masih belum jelas ke depan kalau menurut saya. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, mungkin Iran pada titik yang dia masih kekeh dan dia masih selalu yang dia bilang bahwa we will not enter any agreement, we will not enter any coordination dan lain sebagainya. Terbukti sampai siang ini, sampai malam ini, detik ini kan memang belum ada kan press release yang menyatakan jawaban dari Trump tersebut bahwa proposal itu benar adanya, kan begitu. Kalau menurut saya Mbak, ini tergantung, kan selalu saya sampaikan bahwa perang besar itu adalah dari perang kecil yang dipolitisasi. Ya, tembakan-tembakan yang terjadi terhadap perang-perang kecil, ya selalu saya sampaikan bagaimana yang terjadi di Havana sehingga Spanyol sama Amerika itu berperang. Kemudian di Teluk Tonkin bagaimana Vietnam dan Amerika itu berperang. Ini dari penembakan kapal kecil yang dipolitisasi. Nah, itu kalau seandainya selanjutnya apa yang dibilang oleh Trump shoot and kill itu terjadi salah lirik, terjadi katakanlah miscalculation dan lain sebagainya, itu adalah sudah ada di pintu gerbang perang total menurut saya. Ya, meskipun perang total itu sendiri memang masih jauh api dari panggang. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini ya seorang Rusia dan Cina itu kan masih belum face to face, conventional warfare. Kemudian benar-benar engage, fully engage gitu, back up full. Kan belum terjadi seperti itu. Kemudian Iran itu sendiri kan belum ada serangan selanjutnya kepada negara-negara teluk. Nah, belum lagi proxy war-nya Iran yang memang
apa yang dilakukan oleh Houthi, apa yang dilakukan oleh Hizbullah, Hamas dan lain sebagainya memang belum menunjukkan bahwa awal dari total warfare, perang terbuka. Dan ini menurut saya ya memang masih jauh api dari panggang, katakanlah meskipun di pintu gerbang. Kenapa? Memang airstrike-nya Amerika ini memang ya kita confident bahwa dia akan memenangkan airspace, airstrike-nya. Tapi dalam hal ini kan belum dilakukan secara membabi buta untuk menyapu bersih, meratakan Iran dari muka bumi ini. Apa yang menahan Amerika untuk tidak melakukan itu ya Pak? Karena very costly. Kalau misalnya itu yang dilakukan oleh Amerika, maka it means Amerika harus going to ground attack. Nah, kan tidak mungkin airstrike kemudian selesai airstrike atau naval strike selesai naval strike. It's impossible. Apa, Nah, jadi ini pasti berarti combine. apakah artinya memang cost-nya itu tidak bisa diprediksi sehingga Amerika juga tidak berani melakukan Kalau itu? berbicara masalah cost, Mbak, tidak ada istilah dalam peperangan itu satu menang satu kalah. Ya, ini kalau di bahasa gampangnya adalah kalah jadi arang, menang jadi abu. Dua-duanya. Tentunya dalam hal ini Iran sangat mengukur. Iran memang tidak akan memenangkan secara konvensional terhadap airstrike-nya Amerika atau terhadap naval strike-nya Amerika. Itu for sure. Iran tidak. Will not do it. Never ever do that. Tapi kalau Iran itu mau menaikkan cost-nya lawan dalam berperang, that's completely right. Itu yang benar. Dan itu memang yang dibuat oleh Iran dari sebelum-sebelumnya, makanya Iran siap untuk ground attack, katakanlah siap, dan dia tahu benar di mana kelemahan musuh, di mana kekurangan musuh. Faham benar itu Iran. Makanya kalau dilihat dari Clausewitz, katakanlah bahwa war is the continuation of the politics, tahu Iran ini bahwa Amerika tidak akan secara politik ingin berperang secara cepat. Dia akan berpiring secara lambat dalam artian yang terjadi saat sekarang ini. Nah, itu yang ditunggu oleh Iran, dan itulah adalah Achilles heels, atau katakanlah itulah pintu masuknya Iran untuk membuat perang ini jauh lebih mahal. Iran memang tidak akan menandingi secara konvensional, tapi Iran akan membuat musuh menjadi mahal harganya untuk berperang. Oke, Itu menurut saya. kita akan lihat statement berikutnya dari Presiden Trump ketika ditanya apakah dengan perpanjangan gencatan senjata kemudian batal mengirimkan delegasi ke Islamabad itu artinya Amerika Serikat akan mulai berperang lagi. Jawaban Trump adalah tidak. Itu tidak berarti demikian, kami belum memikirkannya. Nah, di sini Pak Budi, seberapa penting menurut Anda dunia dan juga mungkin Indonesia mendorong dan memastikan bahwa kesepakatan final itu memang harus ada dan bukan gencatan senjata yang diperpanjang tanpa ada kejelasan, Pak? Ya, inilah Mbak yang diperpanjang ini kalau menurut saya coercive military, jadi coercive military diplomasi. Dan ini Amerika sepertinya fun off, jadi dia memang hobi ya ini membuat seperti ini. Kan terbukti dari ups and down-nya statement-statement yang ada. Nah, kalau menurut saya memang ini tidak bisa, Mbak, ini kalau katakanlah hanya yang saat sekarang ini kan dimediasi oleh Pakistan. Nah, kemudian ternyata untuk yang pertama oke, sedangkan yang untuk kedua ya ketemu aja tidak. Nah, itulah apa artinya? Artinya memang ini sudah menyangkut energi global, ya, naik turunnya energi global yang mau tidak mau harus melibatkan any party. Jadi maksudnya melibatkan negara yang lain tentunya. Siapa seharusnya, Meskipun Pak? siapa seharusnya? Ya, kita harus lesson learn dari JCPOA. JCPOA kan P5 plus one-nya Jerman sama Uni Eropa dan lain sebagainya. Saat itu kan sudah succeed antara Obama dengan Rouhani saat itu. Kenapa tidak belajar dari itu? Maksudnya kalau sekarang ini dilibatkan Rusia sama Cina, ya katakanlah memang ya if I may say, ya, Cina pun juga kan sudah dari awal tidak mau face to face sama Amerika karena in term of ekonomi dia juga masih engage dengan Amerika. Begitu juga Rusia yang akhir-akhir ini ada leverage di mana minyak dunia jangan hanya beli di Iran, katakanlah begitu kan, boleh beli di Eropa, boleh beli di Rusia dan lain sebagainya. Nah, apa artinya? Dua negara ini memang pada posisi tidak menghendaki total war.
tapi juga akan mengambil dari situasi saat sekarang ini menjadi keuntungan dia economically, gitu kan. Tapi militarily yang selalu saya sampaikan berulang kali bahwa above the surface ini memang tidak ada for sure kemudian Rusia backup 100% gitu kan, and we can be see what you call it by our bare own eyes, kita lihat dari mata telanjang sendiri bahwa memang ya Rusia bantu Iran much, nggak ada. Rusia Cina pun nggak ada. Tapi below the surface ya tentunya everybody knows bagaimana dengan satelitnya Iran dalam hal ini, bagaimana dengan cybernya Iran dalam hal ini, bagaimana dia dengan drone-nya Iran. Meskipun ya rudalnya Iran ini kan produksi terbesar di Timur Tengah. Dan juga meskipun drone-nya Iran bukan hanya sekedar produsen, dia kan sudah sell to Russian. Apa artinya? Ini kan berarti suatu produk yang sudah aktif, bukan hanya produk but also sell gitu kan, purchase gitu kan. Nah, oleh karena itu Mbak saya sampaikan ini memang kalau misalnya Rusia ikut, Cina ikut, itu juga masih belum jaminan. Tapi kalau misalnya kita national jadi JCPOA, perhaps itu akan datanglah itu perdamaian itu. Karena apa? Karena dua-duanya sebetulnya tidak close the door, jadi benar-benar masih ada semacam kesempitan untuk melakukan perundingan itu ada, dibuka. Apalagi yang disampaikan sama Mbak tadi, bagaimana statement Trump. Dan kalau Iran, oke, katakanlah masyarakat Iran sangat menghendaki bahwa sudah tidak usah bikin koordinasi atau apapun juga. Toh juga dari apa yang kita inginkan tidak ada satupun toleransi atau irisannya. Tapi bagi Iran ini masih tetap terbuka karena dua-duanya memahami betapa costly-nya peperangan ini. Oke, boleh silakan.